Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Desi Purnamasari MDSC. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas yang tergabung dalam Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Pencegahan atau yang sering dikenal dengan IKGMP. Sedikit review mengenai proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran Gigi Andalas, yaitu terdiri dari sistem blok, di mana setiap blok terdiri juga dari 6-7 SKS pada setiap bloknya, yang penyelenggaraan blok dilaksanakan selama 5 minggu. Pada minggu ke-6 akan dilaksanakan asesmen pada setiap blok, di mana asesmen dapat berupa ujian, berupa MCQ, ujian tulis, ataupun ujian praktek. Untuk pembelajaran di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, yang pertama ada berupa tutorial, di mana diberikan pada setiap minggunya 5 naskah tutorial. Kemudian mahasiswa akan melakukan pencarian referensi dan nanti akan diberikan feedback. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran laboratorium berupa skills lab ataupun praktek klinis, dan juga terdiri dari kuliah pengantar. Kemudian juga ada konsultasi dengan narasumber atau pakar, dan disertai dengan belajar mandiri. Sumber referensi yang digunakan selama proses belajar mengajar yaitu dari textbook, dari majalah ilmiah ataupun jurnal ilmiah, dari library, dan juga dari narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan di blok 10, Kesehatan Komunitas. Salah satu bahan kajiannya yaitu Oral Hygiene Index. Nah, untuk di blok 10 sendiri itu terdiri dari 6 SKS ya, adik-adik semua ya. Jadi kita akan melaksanakan kuliah pengantar, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tutorial dan juga ada keterampilan klinis. Selanjutnya nanti pada minggu ke-6, adik-adik akan melangsungkan asesmen ya. Itu berupa ujian MCQ, ujian blok ya. Kemudian juga untuk skills lab-nya atau keterampilan klinis itu akan ada ujian tulis dan juga ujian praktek. Nah, untuk sub CPMK dan CPMK ya. Jadi ada capaian pembelajaran mata kuliah di mana di blok 10 ini tujuannya salah satunya ya mahasiswa mampu menjelaskan tentang pencegahan penyakit gigi dan mulut atau preventive dentistry. Kemudian dengan sub CPMK, mahasiswa mampu melakukan pengukuran indeks kesehatan jaringan periodontal dan indeks kebersihan rongga mulut. Oke, apa sih itu indeks kesehatan gigi dan mulut ya? Jadi indeks itu jika diartikan adalah derajat matematis. Nah, sehingga nilai numerik yang menggambarkan status relatif suatu populasi pada skala bertingkat dengan batasan atas dan bawah yang jelas yang dirancang untuk memungkinkan dan memfasilitasi perbandingan dengan populasi lain yang diklasifikasikan dengan kriteria dan metode yang sama. Nah, kenapa harus dibuat indeks? Nah, jadi tujuan pembuatan indeks itu tujuannya adalah untuk kesehatan komunitas atau untuk survei epidemiologi. Kemudian juga indeks ditujukan untuk pemeriksaan individu dan juga untuk melakukan percobaan, misalkan seperti clinical trial ya. Nah, untuk menjadikan sebuah metode ya atau derajat matematis tadi menjadi sebuah indeks, itu harus memenuhi 6 syarat berikut ya. Ada reliability, ada validity, clarity, simplicity, objectivity, ada quantifiability, ada acceptability, dan juga ada sensitivity. Nah, kalau dia reliability, artinya dia reliable ya, jadi dapat dipakai berulang. Contoh, misalkan kita ada dua peneliti yang akan meneliti hal yang sama. Nah, artinya dia bisa dipakai indeks ini untuk peneliti berikutnya. Atau kondisi yang sama ya, misalkan kita akan memeriksa status kesehatan rongga mulut pasien, sehingga pada kondisi yang berbeda atau waktu yang berbeda, kita juga akan bisa melakukan pengukuran yang sama. Nah, kemudian ada validitas ya. Validitas ini artinya sebuah indeks itu harus mampu mengukur secara akurat. Nah, ini validitas.
Nah, kalau ini tentu ya jelas, sederhana, dan objektivitas. Jadi artinya pemeriksa akan mudah untuk mengingat indeks tersebut, kemudian indeks itu akan mudah diaplikasikan, dan juga kriterianya jelas dan simpel ya. Nah, selanjutnya ada kuantifikasi. Nah, apa ini kuantifikasi? Artinya, indeks tadi harus bisa kita analisis secara statistik, ya. Misal, kita akan mencari dari hasil indeks itu adalah rata. Nah, jadi misalkan kita akan memeriksa dari sejumlah populasi ya, atau sejumlah responden. Nah, itu akan kita cari secara statistiknya nanti misalkan seperti ratanya ataupun median dan modusnya ya, nilai tengah atau nilai yang sering muncul. Oke ya, sampai sini paham ya? Ada yang bertanya? Jika ada boleh raise hand ya. Jika tidak, kita akan lanjutkan tentang komponen ideal sebuah indeks yaitu acceptability, di mana di sini artinya indeks itu harus dapat diterima. Nah, artinya dia tidak akan em, membuat sakit si responden ataupun tidak merendahkan dari subjek responden yang akan kita teliti atau kita periksa ya. Nah, kemudian yang terakhir ada sensitivitas. Artinya sebuah indeks itu dia sensitivitasnya itu harus tinggi. Nah, sehingga dia akan mampu untuk mendeteksi shifting atau pergeseran kecil yang terjadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ada banyak sekali adik-adik ya untuk indeks status kesehatan jaringan periodontal dan indeks status kebersihan rongga mulut. Nah, tapi mungkin kita akan bahas dulu topik yang agak lebih sederhana ya, di mana di sini kita akan concern dulu atau fokus dulu untuk pemeriksaan status kebersihan rongga mulut. Di sini kita akan pakai Simplified Oral Hygiene Index atau yang sering disingkat dengan OHIS ya. Oke. Nah, untuk OHIS sendiri, ini ada beberapa komponen yang akan kita periksa. Ya, jadi ada 6 elemen gigi yang akan adik-adik periksa nanti pada saat melakukan pemeriksaan status kesehatan rongga mulut menggunakan indeks OHIS ini, di mana gigi yang digunakan yaitu gigi 16. Ini yang akan diperiksa adalah di bagian bukal, kemudian gigi 11 di bagian labial, kemudian gigi 26 di bagian bukal ya. Jadi kalau jembatan keledainya ini enak sekali nih kita bahas tentang bulabu lilali ya. Jadi bukal labial bukal, kemudian yang untuk bawah lingual labial lingual ya. Ini untuk pemeriksaan ataupun elemen yang kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan gitu ya. Tadi kita sudah lihat ada 6 permukaan gigi yang akan diperiksa. Nah, lalu bagaimana dengan kriteria-kriteria yang mungkin unpredictable gitu ya, yang mungkin membuat kalian bingung pada saat melakukan pemeriksaan secara langsung. Nah, contoh ya, misalkan eh dok, tidak ada nih dok gigi 16-nya, gigi 26 atau 36 ya, atau 46-nya yang posterior gitu ya. Nah, itu bagaimana ya, Dok? Nah, ini mungkin hal-hal yang akan sering kita jumpai nanti di lapangan ya. Jadi, jika tidak ada gigi pertama ya setelah setelah premolar kedua, maka kita bisa gantikan dengan gigi setelah itu ya. Jadi, misalkan kalau kita periksa adalah gigi molar satu, kemudian molar satunya tidak ada, maka kita periksa gigi molar 2, molar 3 ya. Jadi, baik itu kiri, kanan, atau atas bawah ya. Nah, kemudian juga ada gigi anterior nih. Nah, tadi kita sudah lihat bersama ya, artinya yang diperiksa tadi adalah 11 dan 31. Lalu bagaimana jika 31-nya atau 1-1-nya tidak ada? Nah, sehingga kita bisa ganti dengan incisivus satu kanan atau kiri. Nah, artinya jika salah satu gigi anterior tidak ada, kita akan ganti dengan sisi yang berlawanan dari median line ya. Nanti mungkin dari video pembelajaran ini akan lebih jelas ya, nanti akan kita tayangkan. Kemudian juga, nah bagaimana jika giginya itu karies gitu ya, atau mungkin sudah direstorasi. Nah, kita harus tahu dulu standarnya. Jadi, gigi dianggap telah erupsi sempurna itu apabila permukaan oklusal atau insisal dari gigi telah mencapai dataran insisal ataupun bidang oklusal gigi ya. Nah, ini untuk kasus-kasus yang gigi dengan restorasi. Nah, atau karies ataupun trauma ya, misalkan yang fraktur gitu ya. Sehingga kita tidak bisa gunakan sebagai pemeriksaan. Nah, sebagai gantinya kita akan gunakan gigi alternatif untuk dilakukan pemeriksaan ya. Mungkin sampai sini jelas ya. Boleh ya sambil kita menjelaskan materi, adik-adik yang bingung ataupun yang masih apa sih ini dok gitu ya, boleh raise hand ya. Nih, kebetulan saya lihat tidak ada yang raise hand, mungkin saya lanjutkan ya. Nah, untuk
Oral Hygiene Index Simplified, itu kita akan melakukan pengukuran skor debris dan skor kalkulus, ya. Jadi sebelum kita pengukuran kita harus tahu dulu. Jadi debris dan kalkulus ini maksudnya apa? Nah, kalau untuk debris, debris itu artinya material lunak yang terdapat pada permukaan gigi, ya, terdiri dari lapisan biofilm, material alba, dan sisa-sisa makanan. Jadi kalau misalkan kalian bisa cek sendiri gitu ya, setelah makan kan ada bagian-bagian atau sisa makanan yang lengket ya, tapi masih bisa kita, em, istilahnya masih bisa kita sedikit congkel gitu ya. Nah, itu bisa dinyatakan dengan debris. Nah, lalu ada lagi kalkulus. Kalkulus ini apa? Kalkulus adalah plak gigi ya, plak gigi tadi ya, debris itu juga seperti plak gigi ya, tapi dia sudah mengalami kalsifikasi. Nah, artinya sudah mulai mengeras di situ untuk si plak giginya. Biasanya kandungan utamanya itu adalah terjadinya pengendapan garam mineral atau kalsium dan fosfat ya yang terdapat pada gigi. Jadi kalau misalkan kalian lihat pada gigi kalian masing-masing gitu ya, kemudian masih bisa kalian congkel sedikit, itu berarti masih deposit lunak ya, jadi masih dikategorikan debris. Tapi bila sudah keras, sudah seperti batu atau karang gigi, nah itu berarti sudah kalkulus ya. Oke, mungkin di sini nanti kita akan sama-sama lihat ya bagaimana mekanisme pembentukan kalkulus. Nah, jadi kalau misalkan tadi debris, debris itu kan jelas ya. Jadi setelah kalian makan gitu ya, ataupun tidak bersih sikat giginya gitu ya. Kemudian ada lapisan biofilm awalnya ya, lapisan biofilm itu yang masih transparan. Tapi begitu dia sudah jadi plak, itu akan jadi lebih seperti berwarna ya, seperti agak putih atau kekuningan gitu ya, misalkan. Nah, itu pada saat plak biofilm itu tumbuh tanpa gangguan, artinya tidak ada di situ intervensi, misalkan seperti tidak ada scaling ya, atau pembersihan mekanis dengan menyikat gigi. Nah, itu bakteri yang ada di biofilm tadi, atau di plak tadi ya, itu akan mengalami mineralisasi. Dia akan sebagai agen untuk mineralisasi pada rongga mulut. Nah, jadi kemudian juga ada pengendapan ya, pengendapan ion-ion kalsium dan fosfat dari saliva ya. Jadi saliva kita juga punya ada mineral-mineral tertentu gitu ya. Kemudian mengendaplah tadi ion kalsium dan fosfat. Kemudian ada cairan gingival crevicular fluid ya. Di situ akan mengendap ya, sehingga terjadilah kalsifikasi. Nah, jika terjadi kalsifikasi ya Dede ya, kemudian tadi bakteri sudah ada di dalam plak tadi ya, di dalam rongga mulut kita. Sehingga ada enzim yang dikeluarkan oleh si bakteri tadi, fosfatase dan protease ya. Nah, ini akan mendegradasi beberapa inhibitor kalsifikasi dalam saliva. Nah, jadi ada staterin dan protein kaya prolin itu ya, dia akan mendegradasi tuh si bakteri sehingga akan terbentuklah kristal mineral. Nah, terbentuk seperti kristal-kristal ya. Kemudian lama-kelamaan ya seiring berjalannya waktu ataupun kondisi-kondisi yang tidak ada uh, usaha atau upaya untuk membersihkan rongga mulut, sehingga akan terbentuklah massa yang terkalsifikasi yang melekat kuat ke permukaan gigi. Nah, ini yang sering kita sebut dengan kalkulus ya. Kalkulus atau sering juga disebut dengan karang gigi. Mungkin di sini ada video ya yang bisa sama-sama kita lihat bersama adik-adik ya. Nah, di sini ya. Jadi pada awalnya mungkin sisa-sisa makanan gitu ya. Yang ini mungkin pada awalnya kalian bisa congkel ya atau bisa kita buang gitu. Tapi lama-kelamaan ya karena misalkan seperti menyikat gigi yang tidak benar ataupun kalian tidak sama sekali menyikat gigi, akhirnya terbentuklah pengendapan. Nah, lama-kelamaan nanti plak tadi dia akan mengalami pengerasan. Nah, sehingga terjadilah kalkulus atau karang gigi ya. Nah, ini jadi pengendapan dari ion kalsium dan fosfat nih ke gigi ya. Nah, inilah sehingga memang untuk upayanya memang salah satunya adalah scaling ya, paling ideal ya. Nih tujuannya adalah untuk menghilangkan lapisan dari yang tidak seharusnya ada pada gigi ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Nah, jika ada yang mau bertanya boleh di raise hand. Oke, sangat jelas ya, karena ini juga kalian sudah dapatkan di blog sebelumnya ya. Jadi kita hanya lebih fokus untuk indeks sebenarnya. Kalau untuk mekanismenya mungkin kalian sudah dapatkan di blog sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk pengukuran skor debris ya. Jadi kita bisa lihat bersama di sini adik-adik ya. Jika kalian temukan tidak ada debris ya,
Jadi waktu kalian lakukan pemeriksaan dengan explorer ataupun sonde gitu ya, ini kita bagi gigi itu ini 2/3 gigi ya. Jadi 2/3 gigi ini kalau seperti ini yang untuk sepertiga gigi, ini kurang dari sepertiga gigi ya. Nah, untuk yang skor 0 itu jika tidak ditemukan debris sama sekali. Nah, ini tapi kalau misalkan ditemukan di sini ya, ini kurang dari sepertiga gigi, ini skornya 1. Kemudian dia pas di sepertiga gigi ya, itu skornya 2. Dan jika lebih, nah ya hampir 2/3 gigi dan bahkan hampir semua ya, ini kita beri skor 3. Nanti akan kita jumlahkan saja nanti dari 6 elemen gigi tadi yang akan diperiksa. Nanti untuk lebih jelas ada videonya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini untuk skor kalkulus. Nah, skor kalkulus ini yang bagaimana? Skor kalkulus sebenarnya hampir sama ya, tapi berbedanya dengan skor debris. Di sini kita ada pengukuran ya. Jadi tidak hanya di supra tapi juga ada di subgingiva ya. Nah, jadi kalau seperti yang kalian ketahui, kalkulus itu sendiri dia ada di supra. Supra artinya di atas ya, di atas gusi. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat ya, kalau misalkan kita congkel gigi itu ya, kan itu masih ada ya gingiva yang free gingiva ya, unattachment gingiva yang gingiva bebas. Nah, itu di bawahnya itu udah dinamakan dengan subgingiva. Nah, untuk skor debris, pada saat kita tidak temukan sama sekali ya masa terkalsifikasi tadi atau yang sering disebut dengan kalkulus, itu kita beri skor 0. Tapi jika kita temukan kurang dari sepertiga ya, kurang dari sepertiga dari gigi tersebut ditemukan ada kalkulus ya, itu kita beri skor 1. Kemudian jika ditemukan sepertiga ya kurang dari di sepertiga gigi ya. Kemudian kita juga temukan di sini ya walaupun cuma setitik gitu ya. Kalkulus subgingivanya itu kita beri skor 2. Nah, untuk yang skor 3 ini sudah lebih dari 2/3 permukaan. Nah, dan sudah ada dia subgingiva yang melingkari bagian servikal itu kita beri skor 3. Lalu sama seperti debris tadi kita akan jumlahkan dari 6 yang gigi yang kita periksa tadi ya, berapa masing-masing skornya. Kemudian kita bagi dengan jumlah gigi yang diperiksa yaitu 6 ya. Oke. Oke, mungkin nanti kita tahan dulu ya untuk pertanyaan. Nanti kita akan lihat dulu video. Nanti mungkin setelah kalian lihat video mungkin akan lebih sangat jelas sekali ya. Bagaimana untuk pengukurannya. Nah, nanti setelah dapat skor debris tadi dan skor kalkulus itu kita jumlahkan. Nah, baru kita masuk ke interpretasi. Nah, ini untuk interpretasi ya. Jadi kalau untuk debris index ataupun skor index tadi dan kalkulus index atau skor kalkulus tadi ini kategorinya sama ya. Dimana kalau kita dapatkan perhitungan ya setelah kita bagi tadi 6 elemen gigi tadi kemudian kita bagi 6 itu akan dapat ya angkanya itu nanti kita kelompokkan ya. Jika dia 0,0 hingga 0,6 itu masih kategori oral hygiene yang baik ya. Tapi jika 0,7 sampai 1,8 itu kategori cukup. Nah, yang buruk adalah 1,9 sampai 3. Nah, nanti setelah kita dapatkan skor debris dan skor kalkulus kita jumlahkan, kemudian nanti dapat penjumlahannya itu itulah yang nanti skor oral hygiene index simplified ya, yang OHIS-nya. Nah, itu kategorinya jika 0,0 sampai 1,2 itu kategori oral hygiene yang baik, jika 1,3 sampai 3 itu kategori oral hygiene yang cukup, dan 3,1 sampai 6 itu kategori oral hygiene yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tutorial untuk pemeriksaan status kebersihan lubang mulut, di mana di sini kita gunakan Oral Hygiene Index Simplified dengan menggunakan 6 elemen gigi pada rahang atas dan rahang bawah. Sebelum kita lakukan pemeriksaan, pertama persiapan operator dulu untuk memakai alat perlindungan diri, kemudian juga menyiapkan alat dan bahan seperti pinset, kaca mulut, dan juga explorer. Kita akan melakukan pemeriksaan pada 6 permukaan gigi, 3 pada gigi rahang atas dan 3 pada gigi rahang bawah. Untuk rahang atas, permukaan yang akan diperiksa adalah permukaan bagian bukal. Pada gigi 16, kemudian gigi 11 pada bagian labial, dan gigi 26 pada bagian bukal. Pada rahang bawah, kita akan melakukan pemeriksaan pada gigi 36 di bagian lingual. Selanjutnya gigi 31 pada bagian labial dan gigi 46 pada permukaan lingual.
kita akan mencoba melakukan perhitungan debris index. Pertama kita akan mulai dulu dari gigi 16, di mana di sini ditemukan debris yang menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi, sehingga kita beri skor 3. Kemudian kita lanjutkan dengan pengukuran pada gigi 11, di mana pada 2/3 permukaan gigi tidak ditemukan adanya debris. Kemudian kita lanjutkan ke 1/3 gigi, juga masih tidak ditemukan debris, namun kurang dari 1/3 gigi ditemukan debris, sehingga untuk gigi 11 kita beri skor 1. Selanjutnya kita ke gigi 26, di mana pada gigi 26 tidak ditemukan debris, sehingga kita beri skor 0. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan gigi pada rahang bawah, di mana kita gunakan gigi 36 di bagian lingual. Nah, pada bagian lingual kita temukan lebih dari 2/3 permukaan gigi, sehingga kita beri skor 3 untuk gigi 36. Selanjutnya kita periksa gigi 31 di bagian labial, yang juga ditemukan lebih dari 2/3 permukaan gigi ditemukan debris, sehingga kita beri skor 3. Dan yang terakhir gigi 46 di bagian lingual, tidak kita temukan debris, sehingga kita beri skor 0. Jumlah skor yang kita temukan dari 6 permukaan gigi kita jumlahkan dan kita bagi sebanyak 6 permukaan yang diperiksa, di mana skor tadi berjumlah 10, kemudian dibagi 6 gigi sehingga didapat nilai 1,667 dengan kategori skor debris cukup. Nah, pada kasus ini untuk debris kita beri warna kuning dan untuk kalkulus diberi warna orange. Untuk gigi 16 tidak dijumpai adanya kalkulus pada subgingiva ataupun di subgingiva, sehingga diberi skor 0. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan gigi 11, juga tidak dijumpai adanya kalkulus sehingga diberi skor 0. Untuk gigi 36 juga tidak dijumpai adanya kalkulus sehingga kita beri skor. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada gigi 36, di mana di sini dijumpai kalkulus subgingiva, namun tidak melingkari seluruh servikal gigi, sehingga kita beri skor 2. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada gigi 31, dan ditemukan kalkulus subgingiva yang menutupi kurang dari 1/3 mahkota permukaan gigi, sehingga kita beri skor 1. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada gigi 46 di bagian lingual, yang tidak dijumpai kalkulus, sehingga kita beri skor 0. Setelah dilakukan pemeriksaan kalkulus indeks pada 6 permukaan gigi tadi, kita jumlahkan keseluruhan skor yang diperoleh, yaitu sebanyak 3, dan dibagi dengan 6 gigi yang diperiksa, sehingga diperolehlah 0,5 yang berada pada kategori baik. Nah, selanjutnya debris dan juga kalkulus indeks yang kita jumpai tadi kita jumlahkan, di mana untuk mendapatkan skor OHIS, debris indeks ditambah kalkulus indeks, di mana debris indeks tadi 1,667 ditambah 0,5 untuk kalkulus indeks, diperolehlah 2,167, dan diinterpretasikan bahwa status kebersihan rongga mulut pasien berada dalam kategori cukup. Oral Hygiene Index Simplified (OHIS). Biasanya ini sering dipakai di labu-labu ya, labial, kemudian di 26-nya buka lagi. Nah, 36 nanti lingual, kemudian labial dan lingual lagi ya. Nah, untuk indeks sendiri nanti kita bisa bagi. Kita coba periksa dulu ya. Nanti gigi itu bisa kalian bagi atas 3. Misalkan yang lebih mudah kita ambil dulu di gigi 11. Kita bagi 3. Ini 2/3. Ini sebutnya.
Ini indeksnya kalau dia tidak ada berarti 0 ya. Jadi kalau misalkan pada saat kalian melakukan pemeriksaan, kemudian dicek dengan Explorer, nah itu tidak ada debris, itu bisa 0 nilainya, skornya. Tapi kalau misalnya ada berarti dia kategori 3 langsung. Nah ini kira, kalau misalkan di 46 tidak ada, kira-kira gimana? 47. Iya, kita ganti ke gigi sebelah. Jadi artinya pada saat ada gigi karies ataupun gigi yang hilang, dia tidak mencapai dataran okusal, berarti kita cari gigi alternatif. Kita geser ke sebelah. Ya, ingat-ingat di situ ya. Nah, terus gimana kalau seandainya misalkan di sini tidak ada gigi AD-nya di bawah ini 31. Dia kan harus berlawanan. Nah, gimana kalau 31-nya nggak ada? 32 atau di 41 yang akan kalian ganti? Nah, yang mana yang benar? 32. Misalnya atas ada nih di 11, kemudian ternyata di bawah 31-nya tidak ada, kan dia harus berlawanan. Gigi mana yang akan menggantikan? Apakah gigi 41 atau gigi 32? 32. Ada yang 41, ada yang 42, ada yang 32, 41 siapa aja? Satu ya, Mas? 32? 32 semua. Dia berlawanan dengan median lain. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada, kemudian kita ambil di 21, berarti di bawahnya juga harus berlawanan. Nah, gitu ya, dengan kebalik ya di office ya. Oke, mungkin kita coba satu orang, silakan kita coba ulang. Gabriel gigi satu-satunya itu skornya 0 juga karena tidak terdapat di gigi 47 terdapat debris pada kurang dari sepertiga giginya, dan itu skornya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai tutorial kita pada siang hari ini, mari kita baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk modul kali ini itu tentang pencegahan penyakit gigi dan mulut. Untuk skenario-nya yaitu DLFT, data Kesdas, menunjukkan beberapa indeks yang mencerminkan gambaran penyakit di Indonesia, diantaranya DLFT, Community Prevalence Index, yang terdiri dari Jadi kalau dia ini lagi, jadi seperti tadi ya, jadi kayak seperti lingkaran setan ya. Kalau misalnya kita ke pra atau pasca. Ya, jadi ada namanya pasca. Sehingga begitu diinsersi di sini, sebelum kontrol, di sini ada yang ya. Sama kalau dicari nanti dibalik ya, kita balik tadi